Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Istana Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sinta Diari karena telah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya karena telah mendukung channel ini. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kali ini, cerita Istana Langit sudah memasuki part terakhir atau final. Apakah Tori bisa membawa keluar tombak naga emas? Gimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan. Selamat mendengarkan. Ares berlari dan menahan pinggang Tori yang dalam bentuk naga emas. Kedua tangan Ares dengan kuat menguncinya. Tubuh Ares lebih kecil darinya. 2 kali lipat tubuh Ares baru bisa menyamai Tori yang sedang dalam wujud naga emas. Ares terkena pukulan telak di bagian kepalanya. Seketika Ares mati mengenaskan. Dengan kepala dan tubuhnya yang hancur, seluruh pimpinan wilayah terkejut. Ares adalah salah satu pimpinan wilayah yang tidak bisa dikalahkan. Binasa hanya dengan sekali serangan. Ares sebenarnya adalah makhluk yang pendiam. Tapi saat ada penguasa, dia selalu over cari perhatian dari penguasa. Tapi nasibnya kurang beruntung. Salah satu pimpinan wilayah tertua, Ares, gugur di tangan Tori dalam wujud naga emas. Pimpinan wilayah lainnya tidak berani menggegabah. Ares adalah salah satu yang terkuat di antara pimpinan wilayah yang ada di sana. Amukan Tori tidak bisa dicegah, tetapi akhirnya kedua penguasa bertindak. Tanpa banyak bicara, Raja Abimanyu langsung menghadang Tori. Raja Abimanyu terpental. Benturan itu menimbulkan suara yang sangat keras dan menghasilkan gelombang angin yang sangat dahsyat. Kerusakan di wilayah itu bertambah parah, hanya menunggu waktu hingga benar-benar runtuh. Tidak aku sangka akan merepotkan seperti ini. Asura juga tidak tinggal diam. Dalam sejarah gerbang neraka, tidak pernah terjadi kedua penguasa saling bekerja sama, bertarung berdampingan. Kehadiran kami di gerbang neraka mungkin akan merubah segalanya dan bisa menjadi sejarah baru bagi seluruh penghuni gerbang neraka. Tori dalam wujud naga emas sangatlah brutal dan kuat. Kedua penguasa bahkan tidak mampu mengimbangi dalam adu kekuatan. Namun sekuat apapun naga emas, dia hanyalah makhluk dengan naluri emosi, tidak memiliki pikiran, sangat banyak kelemahan. Naga emas sangat besar. Semakin lama pertarungan mereka, Raja Abimanyu dan Asura mulai bisa mengimbangi. Dengan sekuat tenaga, Raja Abimanyu menahan pergerakan naga emas. Asura langsung melancarkan serangan terakhir. Suamiku, cucuku. Lengan Asura menembus dada naga emas. Sinta dan juga Mbak Sabar harus siap menerima situasi yang dialami Tori. Perlahan naga emas memudar, yang kemudian menghilang. Butuh waktu cukup lama bagi kedua penguasa untuk menundukkan naga emas. Jika saja naga emas memiliki pikiran, mereka berdua tidak akan mungkin bisa menandingi naga emas. Sinta tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia berteriak sangat kencang. Amarahnya tidak terkendali dan langsung menuju ke arah dua penguasa. Sira dan Sire tidak mungkin diam saja. Mereka mengikuti Sinta dan akan melakukan apapun untuk membantu Sinta meskipun kematian yang mereka dapatkan. Dem. Raja Abimanyu melangkah pelan menyambut kedatangan Sinta. Tapi Sinta tiba-tiba berhenti saat melihat Tori berada di salah satu genggaman Raja Abimanyu.
Kalian tidak perlu khawatir. Manusia ini baik-baik saja. Perlu kalian ingat, dia bisa saja berubah menjadi naga yang merepotkan suatu saat ketika emosinya memuncak. Jaga baik-baik manusia ini dan segeralah tinggalkan tempat ini, kata Asura yang kemudian berlalu pergi. Sebelum Asura pergi, dia sempat berbicara dengan Sira sejenak dan kemudian meninggalkan wilayah tersebut diikuti oleh Raja Abimanyu dan seluruh pimpinan wilayah. Tori masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kami tidak tahu bagaimana jika hal itu terjadi saat Meraga Sukma. Tidak banyak berpikir, kami segera meninggalkan wilayah yang sebentar lagi akan runtuh. Kami dibawa oleh Mbah Gun menuju tempat di mana Jaga keluar. Sekian waktu berlalu, kami sudah sampai di gerbang neraka dan Tori masih belum sadar. Kami hanya bisa mengantar sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa kembali, kata Mbah Gun. Tolong jaga cucuku Putri Sinta. Jika dia tersadar, katakan bahwa aku sangat senang bisa bertemu dengannya. Mbah Sabar memasang wajah sedih tanpa bisa berpamitan secara langsung. Aku Sinta akan selalu menjaganya dengan nyawaku, Tuan, jawab Sinta. Pergilah, kata Mbah Sabar. Terima kasih Tuan. Semoga kita berjumpa kembali, kata Sabrani. Sira dan Sire membuka gerbang kuning. Cahaya menyilaukan menutupi pandangan. Kami langsung tiba di dunia bawah kerajaan langit. Master. Keempat penjaga gerbang langsung menyambut Sira. Seketika langsung berbisik. Sambutan yang luar biasa meriah terdengar hingga pelosok kerajaan. Saat itu juga aku terbangun sudah berada di punggung Sabrani. Berisik sekali, kata aku. Suamiku. Sinta langsung memelukku dengan erat. Syukurlah kau baik-baik saja, kata Sinta menahan tangisnya. Sabrani tersenyum lega. Aku pastinya kebingungan, tapi setelah mendengar penjelasan dari Sabrani, aku baru mengerti. Saat aku merasakan belenggu dalam jiwaku, itu adalah segel yang dibuat oleh Mbah Basil, kodam leluhur Desta. Segel tersebut untuk menekan energi spiritual yang aku miliki. Saat segel itu terlepas, energi spiritual yang besar keluar. Tombak naga emas sangat menyukainya, dan secara tidak sengaja aku malah dikendalikan oleh tombak naga emas. Saat ini tombak naga emas sudah menjadi bagian dari jiwaku. Semuanya diam. Draka datang. Selamat datang. Kami tahu jika kalian gagal, tetapi aku secara pribadi tetap akan menyambut kalian, kata Raja Al duduk di atas tanduk. Yang mulia, seharusnya tidak perlu memaksakan diri, kata Kamba. Terima kasih yang mulia, kata Sabrani kemudian menceritakan semua kejadiannya dan membuat Raja Al-Masyur. Tidak, semua yang ada di sana terkejut. Sungguh, benarkah yang kau katakan Sabrani? Raja Al-Masyur mengulangi ucapannya. Iya benar, tapi masalahnya pusaka tombak naga emas sudah menjadi bagian dari jiwaku. Bahkan aku tidak tahu bagaimana mengeluarkannya. Mungkin jika aku sentuh luka Anda, itu sama saja dengan disentuh tombak naga emas. Aku berikan penjelasan. Tanpa banyak bicara, Raja Al-Masyur langsung membuka jubahnya. Terlihat luka memanjang dari leher belakang hingga tulang ekor yang mulai membusuk. Lakukanlah Tuan Tori, kata Raja Al. Baiklah, tapi sebelum itu kembalikan jiwa Ratu Peri yang sudah Anda sembunyikan. Dari awal Anda tidak membuangnya ke gerbang neraka, bukan? Kataku yakin. Suamiku, Sinta kebingungan.
Setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, informasi dari pengguna tombak naga emas sebelumnya juga menjadi ingatanku. "Maksud Tuan Tori apa?" kata Raja Al pura-pura bodoh. Kemudian aku menjelaskan semuanya secara detail dari awal Pangeran As memberontak. Sebenarnya yang harus disalahkan adalah Raja Al yang buta karena cinta. Dari awal Ratu Peri adalah calon istri Pangeran As. Raja Al terpikat oleh Ratu Peri dan berniat merebutnya dari anaknya. Itulah asal mulanya pemberontakan Pangeran As. Setelah Pangeran As dihukum, Ratu Peri tidak mau dijadikan selirnya, dan kemudian dihukum, dibuang ke daratan, dan sebagian jiwanya Raja Al sembunyikan. "Manusia kurang ajar, kau berani menuduh ayah melakukan itu?" Pangeran L tidak terima. "Hentikan Elbras, apa yang dikatakan itu benar." Raja Al mengakuinya dan mengeluarkan segenggam kotak bening. Di dalamnya ada sosok wanita yang sangat cantik. "Ini, terimalah. Ini adalah bagian dari jiwanya. Jika berkenan, sampaikan kepadanya untuk kembali lagi ke kerajaan langit." Sambil menyodorkan kotak bening itu, Raja Al memohon. "Baiklah, aku terima ini. Sekarang aku akan coba menghilangkan luka Raja Al." Kotak bening itu aku berikan kepada Sinta. Lalu aku mendekati Raja Al. Saat luka Raja Al aku sentuh, cahaya emas bersinar di lukanya dan perlahan menutup. "Aku benar-benar sembuh." Raja Al kegirangan. "Hidup yang mulia." Seketika dunia bawah menjadi sangat berisik. Sorakan menggema di setiap sudut dunia bawah. "Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuan Tori dan kalian yang menyertainya. Sebagai hadiah, Tuan Tori bisa tinggal di sini sebagai penghuni kerajaan langit," ucap Raja Al. "Maksud Anda apa, Raja Al? Suamiku tidak mungkin tinggal di sini," jawab Sinta. "Dia sudah menyatu dengan pusaka tombak naga emas. Itu artinya dia sudah menjadi bagian kerajaan langit. Aku tidak bisa membiarkannya pergi," tegas Raja Al. "Aku sempat menyadari saat masih di gerbang neraka, banyak yang Anda sembunyikan, dan aku menyadarinya. Aku memang sempat kecewa dengan Anda. Mungkin karena Anda tidak punya pilihan, bisa aku terima itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa Anda tidak pernah sebaik itu," kata Sabrani. "Lancang kau, Sabrani," bentak Pangeran Al. Aku yang lebih tahu sikap Raja Al setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku. Di balik ucapan manisnya, dia adalah seekor naga yang keras kepala dan kejam. "Jadi inikah balasanmu setelah semua yang kami lakukan? Bahkan hampir kehilangan nyawa kami," kata Sinta. "Kalian bebas mau pergi, tapi manusia itu harus tetap di sini. Jika menolak, aku terpaksa melakukan dengan kekerasan." Kemampuan Raja Al pulih seperti sedia kala. Tidak ada yang bisa melawannya di kerajaan langit. "Jika begitu, aku Sabrani akan berdiri di samping Tuan Tori. Kau bukan lagi rajaku," kata Sabrani. "Kau berani berkhianat, Sabrani," kata Pangeran Elbras. Kemudian Sira dan Siri berdiri di depan kami, siap menantang Raja Al. Tidak hanya itu, seluruh penghuni dunia bawah berjubah merah juga menyertai kami. Dari kegembiraan menjadi situasi yang menegangkan. Dari sekutu sekarang menjadi lawan. Aku sadar tidak mudah menaruh kepercayaan kepada mereka, yaitu pasukan jin. Bahkan aku tidak mempercayai Sinta sebelumnya. Aku hanya punya prinsip. Selama mereka baik kepadaku, aku pun akan baik juga kepada mereka.
tidak butuh sesuatu hal seperti kepercayaan, janji atau harapan dari mereka. Yang aku butuhkan adalah kesan mereka. Mereka baik, aku muliakan. Mereka jahat, aku musnahkan. Semenjak tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, aku menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang berbahaya. Entahlah, aku juga menjadi lebih percaya diri. Semua ingatan yang pernah menyentuh tombak naga emas juga menjadi bagian dari ingatanku, termasuk Kandra, Mbah Sabar, dan pimpinan wilayah lainnya yang saat itu mencoba memegang tombak naga emas. Ingatan yang aku peroleh bukan sekedar ingatan biasa, tetapi pengalaman serta rahasia ilmu yang dipelajarinya juga. Bahkan aku juga mengetahui manusia sakti yang pernah diikuti oleh Asura. Karena manusia itu pernah menyentuh tombak naga emas, aku juga bisa mengetahui rahasia dan ilmu yang dia miliki. Orang itu bernama Rishi Darswana yang berasal dari India. Aku memiliki pengetahuan ribuan tahun berkat tombak naga emas. Bahkan aku merasa Raja Al seperti bocah bagiku. Perjalananku bersama mereka bisa dibilang singkat, tetapi perjuangan kami yang penuh bahaya bukanlah candaan. Aku sudah bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan selalu berada di sisi Tuan Tori untuk mendukungnya. Jelas Sabrani. Kurang ajar. Kau tahu apa akibatnya sebagai seorang pengkhianat? Tanpa basa-basi lagi, Pangeran El langsung menyerang Sabrani. Sudra! Gong! Pangeran Elbras terpental jauh saat memasuki jangkauan Sudra. Di luar gerbang neraka, Sabrani sangat berbeda. Dia jauh lebih kuat karena tidak dibatasi oleh segel gerbang neraka. Sabrani, kau benar-benar ingin berkhianat hanya untuk membela manusia itu. Draka, urus masalah ini. Aku tunggu kabar baiknya segera. Setelah berikan perintah kepada Draka, Raja Al-Masyur pergi dari dunia bawah, kembali ke istananya. Raja Al berpikir, Draka sudah lebih dari cukup untuk menangani kami. Sabrani, jangan gegabah. Masih ada kesempatan bagimu. Menyingkirlah. Draka berikan peringatan. Maaf temanku, aku tidak akan menarik perkataanku, jawab Sabrani. Baiklah, akan aku buat kau mengerti. Serang mereka! Perintah Draka kepada prajurit kerajaan. Sreng! Sreng! Ratusan makhluk jubah merah mengeluarkan senjatanya. Kita ikuti Master. Jangan biarkan mereka mendekatinya. Serang! Perintah salah satu penjaga gerbang neraka. Pertarungan akhirnya pecah antara dunia atas dan dunia bawah kerajaan langit. Sejak awal penghuni dunia bawah sudah tidak senang atas perlakuan mereka. Dunia bawah selalu diasingkan dan dianggap tempat terkutuk. Jika tidak ada dunia bawah dan penghuninya, energi gerbang neraka sudah lama menyebar di mana-mana. Pertarungan tidak bisa dihindari. Jatuhnya korban kedua belah pihak itu sudah pasti. Menyerahlah, jangan buat situasi lebih sulit, kata Draka. Kau cukup biarkan kami pergi, masalah selesai, jawab Sinta. Keras kepala. Draka tidak ada pilihan lain dan menyerang. Maaf temanku. Gong. Sabrani memukul telak Draka dengan saudara hingga terpental dan membuat prajurit di belakangnya berantakan. Serak, serak. Sira dan Sire mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya. Tubuh Draka sangat keras. Seberapa banyak Sira dan Sire menyerang, tidak melukainya sedikit pun. Sabrani paham betul kemampuan Draka.
Dia berniat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Draka. Draka dikeroyok oleh mereka, ditambah bersama keempat jubah merah yang menjaga gerbang neraka. Draka hanya bisa bertahan tanpa bisa melawan balik. Tapi mau bagaimanapun juga, Draka adalah makhluk terkuat kedua di kerajaan langit. Aku dan Sinta hanya melihat mereka dari kejauhan sambil menyingkirkan prajurit musuh yang mencoba menyerang kami. Mereka yang mengeroyok Draka terpental. Draka tidak ingin berlarut-larut. Dia langsung menghampiriku. "Suamiku, tolong mundurlah." Sinta terpaksa mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk menghadang Draka. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi. Aku sudah sangat khawatir Sinta tidak akan mampu mengimbangi Draka. Tapi ternyata aku salah. Sinta benar-benar mampu mengimbangi Draka. "Minggirlah. Aku tidak akan melukai manusia itu. Aku hanya akan membawanya. Jangan mempersulit ini," kata Draka sambil bergerak menghindari setiap serangan Sinta. "Langkahi dulu aku jika kau mau membawa suamiku." Sinta menjadi semakin marah. "Jika begitu, aku tidak punya pilihan lain." Sering. Draka mulai serius. Serangannya mengenai Sinta hingga terpental dan membuatnya tergeletak. "Sinta!" Aku teriak sambil berlari menghampirinya. Draka hendak menghentikanku, tapi Sabrani dan lainnya menahan pergerakan Draka. "Aku tidak apa-apa, suamiku," kata Sinta kemudian bangun. Aku mulai naik pitam. Sinta jelas terluka akibat serangan tadi. Prajurit kerajaan menjadi pelampiasan amarahku. Mereka yang mendekat segera aku singkirkan. Aku sebelumnya tidak bisa apa-apa, tapi setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, aku memiliki kemampuan mereka yang pernah menyentuh tombak naga emas. Aku terbang di udara dan menghujani prajurit kerajaan dengan panah petir. Yang aku gunakan adalah kemampuan Kandra yang bisa mengendalikan elemen petir. Draka juga mulai kehabisan kesabaran. Dia berubah setengah naga, memiliki wujud naga merah yang memiliki kemampuan penuhnya. "Hati-hatilah, Draka mulai benar-benar serius," Sabrani mengingatkan. Sirah, Sire dan keempat penjaga gerbang neraka langsung menyerang Draka. Disusul Sabrani yang melindunginya. Namun Draka dalam keadaan terkuatnya tidak bisa dilawan begitu saja. Sabrani terluka parah karena menerima serangan untuk melindungi Sirah dan lainnya. Sabrani tumbang. Dia benar-benar mengalami luka yang serius. "Sabrani!" Aku semakin marah. Energi besar yang tidak diketahui dari mana datangnya tiba-tiba menyelimuti seluruh jiwaku. Dah! Tombak naga emas tiba-tiba muncul dan menyerang Draka. Tubuh Draka yang keras akhirnya tergores. Meskipun bukan luka yang fatal, Draka terpaksa mundur dan meninggalkan area pertarungan. Draka mundur ingin segera melaporkan kepada Raja Al-Masyur. Dan juga Draka teringat tragedi pemberontakan Pangeran As saat Pangeran As mengamuk membawa tombak naga emas. Tapi tidak semudah itu aku membiarkan Draka kabur. Dia sudah melukai Sinta dan Sabrani. Aku kejar dia sampai di wilayah tengah kerajaan langit. Aku sudah dikepung oleh pasukan kerajaan langit, tapi mereka semua bukan lawanku. Dengan kemampuan yang aku miliki serta pengetahuan selama ribuan tahun, musuh di hadapanku seperti kumpulan semut. "Tahan dia, jangan biarkan dia lolos," perintah Draka. Cetar! Petir berbagai macam jenis menyambar ke segala arah. Hanya dalam sekejap pasukannya mengepung, hangus tersambar petir. Aku semakin menikmati pembantaian itu.
Tidak peduli mereka bersalah atau tidak, siapapun yang menghalangiku akan mengalami nasib yang sama. Kurang ajar, kau benar-benar kelewatan. Raja Al langsung tiba di lokasi di mana aku mulai membantai. Kau yang mempersulit kami. Tidak perlu mengatakan yang tidak perlu, kataku tanpa ada penyesalan. Kembalikan pusaka yang kau pegang itu, dan pergilah dari sini bersama rombonganmu. Raja Al tidak ingin masalah tambah rumit dan banyak lagi korban. Dar! Ambil itu. Aku melempar tombak naga emas dan menancap di tanah. Raja Al segera menghampiri dan segera meraih tombak naga emas. Hahaha, dasar bodoh kau. Kau kira aku membiarkan kau pergi setelah pusaka ini berada di tanganku? Dem. Yang mulia, Paduka. Pengikut Raja Al Masyhur mengkhawatirkannya. Raja Al terpental saat hendak memegang tombak naga emas. Tombak naga emas sudah mengakuiku. Tidak mungkin makhluk lainnya mampu dengan mudah memegangnya. Kenapa? Kenapa bisa begini? Tombak naga emasku, kata Raja Al perlahan bangkit. Aku mulai menyerang Raja Al. Tombak naga emas langsung terbang ke arahku dan kembali dalam genggaman. Beberapa prajurit kuat menghadang. Aku melawannya. Agungnya aku tidak bisa dihentikan. Aku kembali mulai kehilangan kesadaran. Emosiku semakin tinggi saat mengingat Sinta dan Sabrani terluka. Perlahan aku kehilangan kesadaran dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tori kembali berubah menjadi naga emas. Kali ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang mampu menghentikannya. Tori mulai mengamuk menghancurkan apapun yang dia lihat. Draka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia terluka serius saat mencoba menghentikan Tori. Begitu pula dengan El dan beberapa petinggi kuat di kerajaan langit. Raja Al harus menerima kenyataan. Jika kerajaan langit akan hancur, penduduk dunia bawah semuanya muncul naik ke dunia tengah. Sinta, Sabrani, dan lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Istana langit hancur berantakan, porak-poranda, hingga terlihat gerbang megah berwarna putih berkilau. Itulah gerbang surga. Gerbang surga terbuka. Dari dalam gerbang, dua makhluk berakub muncul lalu menghampiri Tori yang tengah mengamuk. Kedua kaki Tori dijerat oleh sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak dan kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, dengan sangat cepat tubuh Tori yang sudah berubah menjadi naga emas sudah terjerat oleh semacam tali yang sangat kuat. Tori hanya bisa memberontak tanpa bisa melepaskan ikatan. Salah satu makhluk berakub itu menyentuh dahi Tori. Sekejap cahaya menyilaukan keluar dibarengi dengan lenyapnya tubuh naga emas. Katakan, apa yang terjadi di sini? Kata salah satu makhluk dari gerbang surga. Dia, makhluk itu. Manusia itu telah membuat kekacauan di negeriku, kata Raja Al. Kedua makhluk dari gerbang surga saling pandang. Katakan yang sebenarnya. Jangan membohongi kami. Raja Al tidak berani berucap. Sabrani yang telah terluka berusaha untuk mendekat dan mengatakan kepada kedua penghuni gerbang surga. Tuan Agung, mohon maaf atas kelancanganku. Semua ini terjadi karena... Sabrani mencoba menjelaskan. Sabrani, diam kau. Kau tidak punya hak untuk berbicara, potong Pangeran Aelbras. Kedua makhluk dari gerbang surga menatap Pangeran Aelbras. Dia tidak berani berkata lebih jauh lagi. Lanjutkan. Perintahnya untuk melanjutkan Sabrani berbicara.
Sebelum Sabrani melanjutkan pembicaraannya, salah satu dari mereka menyembuhkan Sabrani. Kemudian Sabrani menjelaskan semuanya. Karena sikap ketulusan Sabrani dan apa yang dikatakan Sabrani adalah benar, mereka memberikan peringatan keras kepada Raja Al. Raja Al hanya menjanjikan kepada kami untuk memasukkan kami ke gerbang surga. Tapi kenyataannya gerbang surga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. "Apa kau mengakui kesalahanmu, Al?" kata salah seorang penghuni gerbang surga. Aku salah." Raja Al tidak bisa mengelak lagi. Karena tindakan Raja Al sendiri, Raja Al dan semua yang terlibat, kemampuannya disegel kecuali Draka. Karena Draka adalah perwujudan dari seluruh wilayah Kerajaan Langit. Jika kemampuan Draka juga disegel, Kerajaan Langit akan runtuh. Karena kejujuran Sabrani dan kesetiaannya kepada rajanya membuat kedua penghuni gerbang surga bersimpati. Mereka bersedia membawa Sabrani masuk ke gerbang surga. Mereka berdua memiliki alasan untuk bisa mengendalikan naga emas. Harus ada yang mampu menekannya. Maka dari itu, Sabrani diberikan kesempatan untuk masuk gerbang surga dan mempelajari kunci untuk mengendalikan naga emas. Sekali lagi, Tori kehilangan kesadaran dan berubah menjadi sosok naga emas, menghancurkan wilayah Kerajaan Langit. Naga emas berhasil dihentikan oleh dua makhluk penghuni gerbang surga, sehingga kehancuran tidak meluas dan banyak lagi korban. Kemunculan naga emas mengingatkan seluruh penghuni Kerajaan Langit saat perang saudara yang menewaskan banyak keturunan Kerajaan Langit. Satu-satunya anak Raja Al yang tersisa hanyalah Pangeran El. Meskipun Raja Al memiliki anak selain Pangeran El, mereka hanyalah anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah. Jauh sebelum Kerajaan Langit berbentuk, ada puluhan bahkan ratusan klan naga yang menguasai wilayah langit. Waktu semakin berlalu, ras naga semakin berkurang. Berkurangnya ras naga banyak sebabnya. Salah satunya adalah peperangan antar klan naga dan masalah reproduksi mereka yang sulit. Terbentuknya Kerajaan Langit adalah sebuah gagasan yang dicontoh berdasarkan pemikiran manusia. Terbentuklah hunian yang layak bagi para penghuni langit. Penghuni langit bukan hanya dari ras naga saja. Banyak makhluk dari berbagai jenis dan ras tinggal di Kerajaan Langit karena pemilik atau raja dari Kerajaan Langit adalah dari klan naga yang kuat yang bisa melindungi mereka. Ada banyak sekali ras naga yang ada di alam jin, tetapi tidak mudah menemukan mereka. Konon tombak naga emas adalah wujud dari sosok naga emas yang sangat ganas. Sosok naga emas pernah menantang langit. Siapapun dihancurkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Suatu ketika naga emas ditundukkan oleh makhluk yang jauh lebih kuat. Konon yang menundukkan naga emas berasal dari gerbang surga. Yang saat itu portal gerbang surga hanya ada satu portal di tempat yang sangat jauh. Naga emas disegel dan berubah menjadi sebuah pusaka tombak petir yang menjadi simbol kekuatan untuk meredam peperangan antar ras naga. Lalu tombak naga emas disimpan oleh ras naga hingga turun-temurun tanpa ada yang pernah menggunakan kecuali ras naga dari keturunan naga emas. Alasan mengapa penghuni gerbang surga tidak langsung memusnahkan naga emas dikarenakan naga emas telah menyatu dengan jiwa manusia. Penghuni gerbang surga tidak bisa melukai manusia, apalagi membunuh. Itu adalah pantangan yang tidak bisa dilanggar. Agar Tori tidak mengamuk lagi di kemudian hari, mereka membawa Sabrani masuk ke gerbang surga untuk mempelajari bagaimana mengendalikan naga emas. Setelah kejadian itu, aku tidak ingat apapun. Tiba-tiba saja aku tersadar sudah berada di kamarku dalam kondisi tidak bisa bergerak. Selama 2 hari aku masih lumpuh. Terpaksa Jaka yang menunggu hingga aku benar-benar bisa kembali seperti semula. Maaf Jaka,
merepotkanmu 2 hari ini?" Sambil meregang badan dan belum terbiasa bergerak, aku katakan, "Ah, tidak perlu kau pikirkan. Yang penting kau baik-baik saja sekarang. Untung saja kau bisa pulih," kata Jaka. "Terima kasih, Jaka. Kau mau langsung pulang ke Jambi atau mau kemana dulu?" tanya aku. "Langsung ke Jambi lah. Aku masih ada kegiatan. Jika ada apa-apa, kabari aku. Oke?" "Baiklah. Hati-hati di jalan, Jaka." Aku sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi denganku yang sebenarnya kepada Jaka, karena ini akan menjadi rahasiaku sendiri. Akhirnya aku sendiri lagi melakukan aktivitas yang membosankan setiap harinya. Tetapi kebosananku hilang saat Sinta datang menemuiku. Beberapa hari berlalu saat kejadian di Kerajaan Langit. Saat kondisiku sudah sepenuhnya pulih, aku dipanggil oleh Ratu Peri. Seperti biasa, Sinta datang saat malam Jumat. Kami menghabiskan waktu bersama, bercengkrama, dan selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. "Istriku, bagaimana keadaan Ratu Peri setelah setengah jiwanya dia dapatkan?" kataku sambil terlentang di atas ranjang yang indah. "Ibunda sangat senang suamiku. Beliau memintaku untuk membawamu saat itu. Tapi aku tahu kondisimu masih belum membaik. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya kepada ibunda," jawab Sinta yang masih dalam pelukanku. "Baiklah, mari kita kunjungi ibumu." Kemudian aku berdiri diikuti Sinta. Kami terbang menuju Kerajaan Peri. Setelah kondisiku pulih, aku merasakan energi dalam jiwaku meluap-luap. Aku bahkan menggendong Sinta saat terbang menuju Kerajaan Peri. Aku merasa tidak selemah seperti sebelumnya. Saat kemudian kami sampai di pintu gerbang Kerajaan Peri. "Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Putri," kata kedua penjaga gerbang. Terakhir aku melihat penjaga gerbang Kerajaan Peri. Mereka terlihat besar dan kuat. Tapi saat aku melihat mereka kembali, mereka tampak seperti penjaga biasa. Drat. Pintu gerbang terbuka. Sambutan yang sangat meriah diselenggarakan. Sekali lagi aku seperti berada di dunia dongeng. Banyak makhluk kecil berakub berterbangan. Barisan wanita-wanita cantik menunduk hormat. Pemandangan yang sebelumnya tidak ada apa-apa dibandingkan Kerajaan Peri saat ini. Sepasang kuda putih menarik kereta yang megah. Aku dan Sinta memasukinya, dan kami pergi menuju ke Istana Peri. Kami berhenti di pintu masuk Istana Peri. Pintu istana sudah terbuka lebar. Berbaris prajurit wanita dengan anggun yang berwarna-warni. Sambutan ini sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kedatanganku. Kami memasuki istana. Anehnya aku tidak merasa canggung sedikit pun melihat begitu banyak wanita memperhatikanku. Yang sebelumnya aku berdebar-debar, saat itu biasa saja, tanpa merasa malu, takut, atau situasi yang tidak mengenakan. Di singgasana duduk seorang wanita yang luar biasa cantiknya, dan ada beberapa wanita di belakangnya. Bahkan Sinta tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang duduk di singgasana tersebut. "Siapa wanita itu? Beraninya dia duduk di singgasana Ratu Peri. Apa dia salah satu saudarimu?" kataku kepada Sinta. Sinta hanya tersenyum simpul tanpa menjawab ucapanku dan langsung berikan hormat kepada wanita itu. Aku berdiri biasa saja, memandangi wanita itu dengan penuh kecurigaan. "Kau sudah jauh banyak berubah, anakku," kata wanita itu kepadaku. "Siapa kau ini?" kataku datar. "Lancang kau," kata salah satu wanita di belakangnya. "Hentikan Sagita, jaga nada bicaramu kepadanya," tegurnya.
"Maaf Ibunda Ratu," jawab Sagita, saudari tertua Sinta. "Maaf, aku kira Anda juga salah satu saudari Sinta. Aku sungguh tidak mengira jika Anda adalah Ratu Peri." Sedikit menunduk aku ucapkan. "Hahaha, sungguh pandai menghibur kau anakku. Kondisiku saat ini adalah berkat darimu. Aku berhutang budi kepadamu. Mulai sekarang kerajaan Peri juga bagian dari milikmu. Kau bebas menggunakannya untuk keperluanmu di masa mendatang," kata Ratu Peri. "Terima kasih," kataku singkat. "Sebelumnya, kau bahkan tidak berani mengangkat kepalamu di hadapanku. Pasti banyak pengalaman yang telah kau dapatkan, anakku." Semua ini juga tidak luput karena Sinta yang selalu berada di sampingku. Basa-basi yang panjang lebar dan membosankan, Ratu Peri telah kembali dalam wujud aslinya. Kecantikannya tidak ada duanya. Bahkan anak-anaknya tidak bisa menandingi kecantikan absolut Ratu Peri. Sagita adalah anak tertua sekaligus kandidat ratu berikutnya. Ratu Peri memiliki 9 putri termasuk Sinta. Masing-masing memiliki wilayah dan kuasa sendiri di kerajaan Peri. Aku tidak berlama-lama lagi. Setelah semua sudah aku sampaikan dan ceritakan, aku segera kembali. Aku melanjutkan aktivitasku sebelumnya yang monoton. Sebelumnya aku sempat mendengar dari beberapa kawanku di mana aku bekerja. Katanya rekan-rekanku yang dulu ikut ke Pasaman mengalami kejadian yang memiliki unsur mistis. Bon, Dayat, Inal, Romi, dan Joni diikuti makhluk dari Pasaman. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengalaminya. Bon katanya diteror oleh sosok pocong yang mengikutinya. Bahkan keluarganya juga terkena imbasnya. Pada akhirnya, istri Bon memilih tinggal di Jambi bersama orang tuanya dan membiarkan istrinya di rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Jaka menghubungiku. Dia meminta aku menemani dia untuk pergi ke Gunung Kerinci. Aku tidak tahu apa tujuan Jaka, tapi dia menyinggung soal pusaka Raja Kayu yang dicuri. Aku langsung menyetujui permintaan Jaka. Kebetulan aku juga senggang. Dan dalam kebosanan yang hebat, bagaimanakah perjalanan mereka?